Hasrat cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi demokrasi bukan hanya akan berdampak secara moral dan psikologi politik rakyat sebagai pemilih. Namun yang paling dikhawatirkan yakni ketidaknetralan tersebut bakal diikuti oleh perangkat dan struktur negara serta pemerintahan di bawahnya. Sangat disayangkan, seorang presiden mengumbar syahwatnya untuk turut campur dalam proses pencapresan dalam sebuah pernyataan eksplisit, terbuka, dan tanpa tedeng aling-aling saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan konten creator di Istana Negara, Senin 29 Mei sore. Padahal sebelumnya Jokowi membantah cawe-cawe dalam proses pencapresan. Meskipun membantah gerak dan manuver politik, Jokowi seperti bertemu relawan dan menghadiri deklarasi calon presiden, menegaskan kentalnya dukungan yang ingin ditujukan oleh Jokowi terhadap kandidat ataupun kekuatan politik tertentu. Sikap inilah yang bisa memunculkan tafsir-tafsir beragam dari perangkat-perangkat negara di bawah kepemimpinannya saat ini. Tentu rakyat tidak ingin ada perangkat pemerintahan dan negara yang menafsirkan harus ikut cawe-cawe untuk mensukseskan kandidat jagoan presiden. Semestinya presiden paham bahwa negara kita ini sedang krisis good governance dan clean government, sehingga kalau presiden itu berpihak pada kekuatan tertentu dan itu terlihat, dikhawatirkan nanti itu akan ditiru struktur bawahnya. Jangan sampai karena ucapan presiden ini terjadi upaya penjegalan, muncul kriminalisasi dan perlakuan tidak fair terhadap kandidat yang tidak didukung Jokowi. Juga potensi terjadinya kecurangan. Semua itu kekhawatiran yang muncul akibat pernyataan tidak netral dan akan cawe-cawe. Untuk itulah, Presiden perlu secara langsung menyampaikan kepada publik klarifikasi perihal cawe-cawe tersebut. Apa maksud dan makna pernyataan cawe-cawe Presiden tersebut? Tidak cukup rasanya mengklarifikasi hanya lewat para menteri dan perangkat istana. Jangan sampai diamnya Presiden dimaknai mengiyakan atas adanya upaya intervensi dalam pencapresan. Jika dibiarkan, tentu demokrasi yang telah berpuluh tahun dibangun akan berantakan akibat transisi kepemimpinan yang penuh intervensi, mengangkangi konstitusi. Sejak negara ini memilih jalan demokrasi sebagaimana amanat konstitusi, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi instrumen regenerasi kepemimpinan, termasuk presiden dan wakil presiden untuk mengemban amanah dalam periode 5 tahunan. Rakyatlah yang bakal memilih dan menentukan partai politik yang menyediakan para kandidatnya dan negara yang harus memastikan pelaksanaannya berjalan lancar serta jujur dan adil. Haram hukumnya bagi negara bertindak di luar koridor menjamin penyelenggaraan pemilu. Presiden sebagai kepala negara sejatinya menjadi garansi pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rel konstitusi, memperlakukan setara dan adil para kandidat pesta demokrasi. Namun sayang, Jokowi lebih memilih menunjukkan dirinya tidak berdiri di tengah, tidak memposisikan sebagai negarawan yang siap untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada siapapun pilihan rakyat. Jokowi seperti belum tuntas dalam 2 periode kepemimpinannya. Kalaupun memang Jokowi merasa belum tuntas atas periode pemerintahannya, lebih baik ikut saja lagi berkompetisi. Toh konstitusi masih memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk ikut kontestasi, tentunya sebagai calon wakil presiden. Menjadi kandidat cawapres tentu akan lebih fair, tidak hanya bagi kandidat lain, tetapi juga bagi rakyat sebagai pemilih. Artinya, manuver politiknya akan transparan, terikat dengan semua aturan pemilu, diawasi sebagai peserta pemilu. Jangan cawe-cawe dari balik layar. Jangan ada intervensi melalui invisible hand.
Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini dengan judul Diambang Petaka Demokrasi, sudah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Kita kembali membahas statement dari Presiden yang mengatakan akan cawe-cawe dan tidak akan netral. Meskipun setelah itu ada kalimat demi kepentingan negara. Bisakah itu diterima? Apalagi kita akan menghadapi sebuah pesta demokrasi yang harusnya bisa berjalan jujur dan adil. Ya, rakyat pasti sulit menerima itu. Karena mandat yang diberikan rakyat kepada Presiden bukan untuk bercawe-cawe. Jadi mandatnya adalah pimpinlah negara ini secara adil buat semua rakyat, buat semua partai, buat semua golongan, buat semua agama. Adil, tegas itu. Dan dia memang tetap bekerja untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan golongan. Dan itu jelas, dan itu tidak perlu dengan cawe-cawe. Oke. Jadi itu tugas utama Presiden itu akan terlaksana dan tidak perlu cawe-cawe. Nah, kalau Presiden mengatakan dia akan cawe-cawe, konotasinya kan buruk. Berarti kan Presiden ini mau campur tangan, mau intervensi. Mau campur tangan. Nah, berarti kan rakyat akan sebagian besar menganggap, wah ini tidak akan netral ini. Jadi boleh Presiden bilang dia akan netral, dia tidak akan menggunakan ini untuk kepentingan golongan, kepentingan kelompok, tapi rakyat akan punya tafsir lain. Ini Presiden ini mau tidak mau kita harus awasi karena dia bakal tidak netral. Nah, artinya apa? Rakyat juga akan memperkirakan, oh berarti Presiden yang akan terpilih nanti sudah pasti adalah Presiden cawe-cawe. Hasil cawe-cawe. Hasil cawe-cawe Presiden. Padahal kan Presiden yang akan datang itu bukan pilihan cawe-cawe Presiden. Hasilnya pilihan rakyat. Pilihan rakyat. Dan itu memang apa namanya itu ya kedaulatan partai politik. Tapi kalau kita memahami pernyataan Presiden dengan cawe-cawe, ini bahaya ini. Dan ini masyarakat akan terbelah. Yang bagaimana sebetulnya ini? Malah kemudian tidak jadi kondusif dan stabil, malah kemudian jadi lebih banyak kontranya daripada pronya, seperti itu ya. Udah pasti kan. Ini kan sudah jadi perbincangan banyak pihak selama beberapa hari ini. Gitu. Saya khawatir masyarakat yang tadinya mengharapkan iklim politik pada pemilihan umum itu adalah kondusif, ini panas ini. Bukan sekedar adem ayam, panas. Waduh, masa Presiden cawe-cawe, apapun Presiden bilang ini cawe-cawe dalam pengertian positif. Rakyat akan menafsirkannya, ini tidak dalam hal yang positif. Namanya cawe-cawe, atur mengatur. Pak Abi tahu kan, kalau atur mengatur, bahaya. Haruskah statement itu diklarifikasi oleh Presiden, bukan hanya Menteri dan staf istana? Menurut saya, tidak cukup hanya Menteri, apalagi dari aparat dari istana. Harus Presiden kembali menjelaskan apa maksud Presiden Jokowi, pemahaman dia tentang cawe-cawe ini. Dan bagaimana dia bisa menyatakan bahwa cawe-cawe itu tidak negatif. Sekarang tafsir banyak orang itu negatif. Ya. Itu tidak netral. Artinya apa? Kalau Pilpres nanti, berarti Presiden tidak netral kan? Padahal mestinya tugas utama Presiden adalah bagaimana menyelenggarakan Pilpres pemilihan umum secara adil dan jujur. Jujur, iya. Bang Elman, saya mengajak Bang Elman dan juga pemirsa untuk mengikuti salah satu statement dari pengawat politik di DJ Rabini berikut ini. Presiden tidak netral, hanya sebagian partai diundang, sebagian tidak, itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada birokrasi, ada APBN ribuan triliun, ada aparat, ada polisi, ada intel. Itu bisa dikerahkan ke sana kemari. Presiden kepala negara. Baik. Nah, salah satu yang dikhawatirkan selain berdampak kepada pemilih, termasuk juga jangan-jangan berdampak kepada pemerintahan, struktur pemerintahan di bawahnya. Jangan-jangan mereka pikir, wah ini ada salah satu kandidat yang dikode oleh Presiden dan itu dimenangkan. Bagaimana menjaga itu supaya tidak terjadi? Masih ada waktu nggak nih Bang Elman? Saya pikir untuk mencegah itu,
presiden harus berani mengoreksi dirinya. Dia harus mengoreksi. Saya tidak bermaksud cawe-cawe. Maksud saya adalah begini. Dan dia harus menarik kembali pernyataan cawe-cawe itu. Karena yang kita khawatirkan, Mbak Afi, ya, seperti yang katakan Didi Rabini tadi, aparat yang di bawah ini, ya, kalau presiden katakan cawe-cawe, ya kita harus ikut kata presiden, menyukseskan cawe-cawenya presiden itu. Anda bisa bayangin nggak? Kalau menteri bercawe-cawe, gubernur bercawe-cawe, bupati bercawe-cawe, wali kota bercawe-cawe, aparat PNS, ASN bercawe-cawe, kepala Intel cawe-cawe, Panglima TNI cawe-cawe, Kapolri bercawe-cawe, Kapolda bercawe-cawe, bahaya. Jelas tidak jujur dan tidak adil. Saya tidak berharap seperti itu. Oke. Dan saya juga yakin maksud presiden mungkin tidak seperti itu. Oke. Tapi kita kan susah menafsir dari apa yang dikatakan. Yang kita tafsirkan adalah pernyataan presiden cawe-cawe, artinya negatif. Ya, baik. Bagaimana kita harus jeda? Nanti kita akan bahas di balik penjelasan itu, Presiden mengatakan cawe-cawe yang dimaksud adalah tentu tidak melanggar undang-undang. Bisakah kemudian statement itu dipegang? Kita lanjutkan pembahasan editorial malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, untuk tema pada malam hari ini kami rangkum beberapa pendapat dari netizen. Nah, cawe-cawe yang dilakukan Presiden mendukung salah satu capres dapat diartikan, rupanya 71% bagaimana mengatakan Presiden tidak adil, seperti itu. Sementara 29% mengatakan Presiden ingin menciptakan pemilu yang adil. Ada juga beberapa komentar yang bisa kita bahas. Nah, di sini adalah polling Twitter yang juga kami lakukan di akun Metro TV. 63% juga mengatakan tidak adil kepada capres, lalu kemudian 37% menginginkan pemilu yang adil. Bisa dilihat sebagian besar memang merasa menangkap cawe-cawe itu justru tidak menghadirkan pemilu yang adil ya, Bang Helman. Nah, ini ada statement dari salah satu pemirsa, negara harusnya hadir untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Makanya setiap pemilu ribut karena penyelenggara negaranya kotor. Nah, tujuannya Presiden, lalu kemudian ada KPU, Bawaslu ini harus mengawal demokrasi, pesta demokrasi ini benar-benar jujur, adil, amanah, aman, kondusif kan, Bang Helman? Kalau itu kan ini belum mulai aja sudah rasanya banyak pihak yang merasa was-was. dari awal tujuan kita kan harus pemilu yang jurdil kok, jujur, adil, dan TNI, Polri dan ASN harus netral. Itu dan itu tidak perlu dikomentari lagi, dan itulah tugas Presiden, jaga itu. Presiden bersama-sama dengan penyelenggara pemilu menjaga pemilu itu kondusif, adil, jujur, dan TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral. Itulah yang harus diawasinya. Oleh karena itu dia nggak perlu cawe-cawe. Kan kita lihat tadi kan menolak. Artinya apa? Kalau arti menolak itu kalau secara vulgarnya Presiden salah, ya kan? Kan bahasa tidak didukung gitu ya. Tidak didukung. Kalau bahasa halusnya apanya menolak kan gitu kan. Kalau bahasa yang sebenarnya salah. Salah maka ditolak. Kalau benar pasti disetujui kan gitu, didukung kan. Nah, ini yang mestinya Presiden harus pahami. Artinya Presiden itu harus ngomong yang benar dan apa yang ada dalam hatinya, yang tulus, yang jujur itu harus disampaikan. Ini kan begini, Mbak Afi ya. Sebelumnya Presiden ini kan bersama dengan para pimpinan partai koalisi kan membantah. Saya nggak cawe-cawe kok. Ini silaturahmi dengan pimpinan partai politik. Soal capres itu urusan partai politik. Kan itu dikatakan. Nah, lalu berubah ketika bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi. Saya akan cawe-cawe demi negara. Demi negara itu kan menjadi alasan yang serasa membenarkan cawe-cawe yang dilakukan demi kepentingan nasional, terutama pemimpin di 2024 sangat krusial untuk mencapai negara maju 2030. Bisakah itu dipahami? Jadi sebelum saya ke sana, yang paling menyakitkan, dan saya sudah nggak setuju, tapi yang paling menyakitkan, kalau rakyat menyatakan ini presiden kita ini esok dele, sore tempe. Artinya
pelin-pelan. Artinya mencela-mencela. Saya tidak mau presiden dianggap esok kedelai, Sore tempe. Nanti jangan-jangan, wah setelah ini presiden ini mungkin dari kedelai, dari tempe Berubah kembali lagi. ke kedelai. Jadi ini yang saya katakan. Jadi Harusnya statement itu sebagai bisa dipegang, menjadi sebuah harus komitmen. bisa dipegang, nggak Tidak boleh berubah-berubah. Karena Konsisten. pernyataan itu pernyataan yang betul-betul Baik. dalam forum yang terhormat. Baik. Dengan pimpinan partai dia itu forum terhormat. Ya. Dengan pimpinan redaksi Baik. itu yang terhormat. Jadi dia harus ngomong yang sejujurnya, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh mencela-mencela. Itulah presiden yang adil dan jujur. Bang Elman, sesuai dengan judul kita, di ambang petaka demokrasi, di ambang masih seakan-akan di persimpangan, belum jatuh nih Bang. Jatuh. Masih adakah waktu untuk mengoreksi? Masih adakah jika ternyata tidak dikoreksi dan klarifikasi, apa konsekuensi bagi presiden? Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Ya, Bang Elman, di ambang petaka demokrasi, di ambang berarti di batas. Masih ada waktu sebenarnya untuk mengoreksi. Silakan dikoreksi, apa konsekuensinya jika tidak? Harus dikoreksi memang. Kalau presiden tidak mengoreksi, rakyat jangan salahkan kalau rakyat menilai hasil pemilu nanti itu tercederai karena presidennya presiden cawe-cawe. Dan padahal harapan masyarakat itu adalah presiden 2024 itu adalah hasil pilihan rakyat, dan itu adalah yang dicalonkan oleh partai politik, bukan seorang presiden. Ya. Jadi masih ada waktu buat presiden mengoreksi pernyataannya, dan nggak salah, koreksi aja, dan demi bangsa dan negara nggak perlu Atas alasan yang sama bisa kemudian mengoreksi iya statement dong. itu. Tapi kan aneh kalau ini diteruskan bahwa cawe-cawe itu benar. Artinya pemilu yang akan datang bisa ditafsirkan pemilu cawe-cawe. Oke. Jangan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini juga bagian dari kita mengawal dan mengoreksi. Jangan sampai juga presiden ini dianggap mewariskan politik belah bambu. Satu dipijak, satu diangkat.